Pesan baik untuk seluruh auditor, pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian auditor di BPKP, auditor di aparat pengawas internal pemerintah, khususnya para pemeriksa di BPK. Izinkan saya selaku fungsional pengelola pengadaan ahli media, pemilik sertifikat kompetensi level 4 ahli media, Probity Advisor LKPP, Procurement Probity Advisor LKPP, dan fasilitator kehormatan bidang pengadaan barang jasa, serta penulis buku bidang pengadaan barang jasa. Izinkan kita sesama pegawai negeri sipil, sesama PNS, menyampaikan pesan baik ini untuk kawan-kawan semua yang menjalankan tugas melakukan pemeriksaan keuangan negara, pemeriksa keuangan negara. Maka izinkan kami untuk kembali ke marwah dari tugas utama seorang auditor pemeriksa, yaitu tentang keuangan negara. Memang kalau kita cermati undang-undang tentang keuangan negara, ya, 3 paket undang-undang dan seluruh turunan-turunannya memang cukup luas, dan pengadaan barang jasa pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus keuangan negara. Nah, di sini yang ingin kita sampaikan sebagai pesan baik, di sini kita mengharapkan teman-teman pemeriksa auditor memahami mana batas administrasi, hukum administrasi pemerintahan, mana batas hukum perdata, dan mana batas hukum pidana. Temuan tentang kerugian negara yang Anda putuskan terhadap seorang auditi itu berpotensi menyebabkan seorang PNS yang lain itu akan terjerembab ke dalam tindak pidana korupsi. Karena memang 7 kriteria tindak pidana korupsi yang paling terkenal adalah kerugian negara, sehingga nasib seorang PNS, entah itu PPK, entah itu Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, malah seringkali ada di tangan Anda, padahal tidak seperti itu. Maka pada VT ini kita sampaikan pesan baik, ya, karena tugas Anda yang selazimnya adalah memeriksa keuangan negaranya loh, ya. Keuangan negaranya, baik itu evaluasi kepatuhan, pengujian efektivitas pengendalian internal, penilaian kinerja, pemberian rekomendasi, dan pelaporan. Konteksnya adalah konteks keuangan negara di bagian ujung. Maka pesan baik yang ingin kita sampaikan pertama adalah konteks audit Anda adalah pada konteks tataran ujung dari proses pengadaan barang jasa itu sendiri, yaitu adalah kontrak pengadaan barang jasa. Di mana pengadaan barang jasa pemerintah itu lingkupnya ada perencanaan, ada persiapan dan pemilihan penyedia, yang melalui penyedia, ya, ada kontrak. Kalau tahap perencanaan, ya, tahap pemilihan penyedia, itu ranahnya adalah ranah hukum administrasi. Di situ belum ada pengeluaran apapun dari negara. Maka pesan baik ini kita sampaikan, janganlah Anda gunakan segala macam temuan Anda yang bersumber dari tahapan perencanaan pengadaan dan tahapan pemilihan penyedia sebagai suatu perhitungan kerugian negara. Sangat konyol sekali gitu. Maka tidak tepat, sangat tidak tepat. Bahkan sampai di Perpres pasal 26 ayat 6 pun, ya, dibuatkan pasal khusus bahwa HPS tidak menjadi dasar kerugian keuangan negara. Sampai seperti itu loh, dibikin satu pasal. Karena ranahnya masih tahap orang merencanakan dan memilih penyedianya. Belum ada pengeluaran keuangan negara apapun. Ingat, tugas Anda adalah objek audit keuangan negara. Nah, begitu sampai di kontrak, pada saat PPK menerbitkan SPPBJ, barulah beralih ke tataran hukum perdata. Hukumnya perdata, maka penyelesaiannya kerugian negara pun juga dengan hukum perdata, ya.
Kapan suatu temuan kerugian negara bisa dari hukum perdata bisa menjadi hukum pidana? Manakala objek auditnya menemukan salah satu dari 4 hal yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari pesan baik ini. Pertama adalah manakala temuan itu ada temuan terkait dengan gratifikasi. Kalau nggak ada gratifikasi, ya nggak ada, bukan masuk hukum pidana. Kedua, suap, ada suapnya enggak? Ya, nuduh suap nggak ada buktinya jangan sampai loh ya. Nuduh suap curiga wajar, tapi ingat Anda adalah auditor, pemeriksa, bukan penyidik aparat penegak hukum. Ya, gitu. Kita sesama mengingatkan sesama PNS, rekan-rekan semuanya, saya selaku fungsional pengadaan barang jasa, supaya ekosistem pengadaan barang jasa kita konstruktif, ya, konstruktif dan adaptif, ya, gitu. Ketiga adalah fiktif. Kalau Anda bisa menemukan ternyata temuannya terkait dengan fiktif, ya silahkan, itu hitung kerugian negara yang masuk ke ranah hukum pidana, silahkan. Keempat adalah ketidaksesuaian spek atau under spek. Wah, laptop kontraknya Core i7, dikirimnya Core i5. Beli laptop 100 unit Core i7 bener sih 70 unit, tapi 30 unitnya Core i5. Nah silakan, itu 30 unitnya masuk kerugian negara yang masuk hukum ranah pidana gitu. Tapi kalau itu bukan ketidaksesuaian, tapi hal-hal yang lain, maka itu adalah tidak masuk ranah pidana. Pesan baik berikutnya adalah objek audit Anda, ya, adalah seluruh nilai kontrak dan spesifikasi kontrak pada saat serah terima hasil kontrak tersebut, serah terima hasil pekerjaan tersebut. Ingat, kontrak pengadaan itu ya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, seperti halnya kita lakukan sehari-hari, kawan-kawan. Ya, kalau Anda memeriksa, maka objeknya adalah apa-apa yang terjadi pada saat serah terima. Bukan Anda datang setahun 2 tahun setelahnya lalu melakukan analisis pasar, oh ini harganya terlalu murah, terlalu mahal, terus bilang ini kerugian negara. Tidak seperti itu. Jangan menggunakan pembanding harga, spek dan layanan pada saat Anda datang. Itu bukan tugas seorang audit. Tugas seorang audit adalah mengaudit segala informasi tentang kontrak yang dibayarkan keuangan negaranya pada saat serah terima. Maka tidak perlu pusing-pusing Anda menghitung, oh ini mahal, ini murah. Ya, tapi lihatlah tadi 4 hal tadi, ada suap enggak, ada gratifikasi tidak, ada fiktif atau tidak, ada ketidaksesuaian spek atau tidak pada saat serah terima. Bukan pada saat Anda datang, karena pada saat Anda datang bisa jadi rekan-rekan semuanya ruang lingkup pekerjaan PPK itu sudah selesai. Ingat, PPK itu tidak seumur hidup tanggung jawabnya. Rekan-rekan, pesan baik berikutnya ini ya, PPK tidak seumur hidup. Manakala dia sudah membayar, maka berakhirlah kontrak itu pada yang sifatnya provisional handover. Berlanjutlah ke namanya perikatan purna jual yang bisa berupa garansi atau bisa berupa layanan purna jual, layanan garansi pemeliharaan. Misalnya kalau konstruksi 6 bulan yang berakhir dengan namanya final handover. Manakala perikatan purna jual selesai, maka sudah selesai transaksinya. Ya, jadi objeknya bukan pada saat Anda datang, tapi ada pada saat serah terima itu. Oleh karena itulah 1 menit terakhir izinkan saya menyampaikan rekomendasi pada Anda, saran kebaikan untuk Anda. Jika Anda melakukan audit dan ada konsep temuan, saran saya mintalah pendapat pada Probity Advisor LKPP. Ada 633 orang. Banyak Anda bisa manfaatkan. Jangan ambil keputusan Anda sendiri karena Anda tidak punya kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Ya. Karena temuan Anda menyangkut mekanisme pengadaan barang jasa. Beda halnya jika temuan Anda tidak menyangkut prosedur pengadaan barang jasa. Kalau temuan Anda menyangkut prosedur pengadaan barang jasa, saran saya mintalah pendapat Probity Advisor LKPP seperti kami ini. Maka insya Allah kualitas temuan Anda jauh lebih berkualitas.
Ingat, ada nasib PNS keluarga lain yang Anda di tangan Anda ketika Anda sudah menentukan kerugian negara. Pesan baik untuk semuanya, sukses, jaga integritas, dan tingkatkan kompetensi. Terima kasih.